Pemirsa, melarang sound horeg tanpa memberikan solusi tentu bukanlah pilihan bijak. Pendekatan yang mengedepankan edukatif dan kolaboratif diperlukan dalam rangka mencari jalan tengah agar hubungan yang selaras terwujud. Eksistensi sound horeg tetap terpelihara dan ketertiban juga terjaga. Lantas langkah apa saja yang diperlukan? Selengkapnya dalam Benang Merah Jalan Tengah Sound Horeg. Sound horeg sedang menjumpai momennya, mendapat tempat di hati penggemar, pertunjukan pun laris manis di pasar. Tapi setumpuk persoalan pelik menggayuti sound horeg yang seakan lepas kendali. Sederet isu seperti kesehatan, sosial, hingga potensi konflik menggema menghadirkan citra miring sound horeg. Sedangkan sound horeg hadir sebagai perwujudan ekspresi seni dan budaya, juga menjadi hiburan murah meriah di masyarakat. Ini kan sebenarnya sound horeg ini dia merupakan bagian dari tradisi yang melekat di masyarakat sudah sejak lama. Yang dimana penggunaan alat pengeras suara ini kan sudah sering terjadi dan dilakukan oleh banyak masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, kegiatan kesenian, bahkan kegiatan politik seperti kampanye, terus kemudian kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan seperti dangdut atau kayak tancap. Namun memang yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa penggunaan alat pengeras suara ini ternyata menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, konflik sosial yang berkepanjangan ini salah satunya bisa kita lihat dari adanya kontroversi antara yang menikmati sama yang kontra. Volume dan daya getar sound horeg yang kerap terlampau menggelegar, arak-arakan yang terkadang menabrak ketertiban, sampai aksi peserta yang kelewat menyalahi norma syariat, sudah selayaknya mendapat perhatian seksama. Melarang sama sekali sound horeg bukanlah langkah bijak. Sama halnya bila melonggarkan aturan tanpa pembatasan juga akan memunculkan keresahan. Disinilah jalan tengah diperlukan, walau akan ada tarik-menarik kepentingan. Hadirnya sound horeg ini saya kira harus dijembatani tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga keberadaan sound horeg ini adalah bagian dari ekspresi masyarakat yang menginginkan hiburan massa, hiburan rakyat yang murah meriah, bahkan gratis. Tetapi di satu sisi mereka nggak punya ruang untuk bisa menyampaikan ekspresi tersebut. Nah, tetapi di satu sisi juga ada kelompok masyarakat yang menolak keberadaan sound horeg karena dianggap sudah meresahkan. Nah, di dalam konteks masyarakat resiko, ini biasanya orang akan menormalisasi resiko sebelum terjadinya insiden. Nah, ketika insiden sudah terjadi, baru terjadi atensi sosial di masyarakat berupa pro dan kontra. Nah, ini yang terjadi di dalam fenomena sound horeg hari ini. Tarik-menarik kepentingan adalah perkara lumrah. Pihak berwenang yang mengemban amanah menciptakan ketertiban bertekad menertibkan sound horeg. Sedangkan di pihak pengusaha, mereka bisa menerima andai sound horeg harus ditertibkan, tapi bukan dilarang. Dalihnya, bagaimanapun sound horeg dinilai berkontribusi terhadap perputaran roda perekonomian setempat. Ribuan kepala diklaim memetik cuan dari hadirnya sound horeg. Perlu ada pihak-pihak yang duduk bareng bersama bagaimana caranya supaya tetap keberadaan sound horeg ini hadir, tetapi di satu sisi juga dia harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Karena bagaimanapun juga di dalam sound horeg ini kan ada ekosistem. Rasa kebersamaan juga antara pemuda gitu. Kan kita disewanya itu person itu satu RW. Satu RW itu ada sebelumnya ada musyawarah, ada iuran buat mendatangkan sound untuk izin dan lain-lain. Beberapa ikhtiar yang dapat ditempuh menyoal sound horeg diantaranya perlu adanya aturan yang jelas.
Regulasi itu antara lain mengatur penggunaan sound system seperti batasan volume suara dan jam operasionalnya. Tidak kalah penting lagi, aturan ini harus pula disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Di samping aturan yang jelas, perlu juga dilakukan edukasi yang baik. Masyarakat mesti diberi pemahaman bahwa kebisingan bisa berdampak buruk, memengaruhi kualitas istirahat, hingga memicu stres dan masalah kesehatan. Sebelum kita perform, gitu sudah ada musyawarah dari warga. Harusnya sound horeg itu ditaruh mana. Kalau nanti mungkin ada orang yang sakit atau ada orang tua gitu juga kita dipindahkan agar aman dari radius tersebut gitu. Jadi selama ini belum ada komplain dari warga. Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi segenap warga, begitu pula aparat yang bertanggung jawab atas keamanan. Nah, dalam konteks ini masyarakat mencari hiburan adalah sesuatu yang tentunya positif, tetapi tidak boleh kemudian kontraproduktif dengan keselamatan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat. Peraturannya sudah ada, dan peraturan ini yang menjadi landasan dari dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu tentunya pemerintah menegakkan aturan yang sudah ada. Kaitannya dengan bagaimana pengeras suara ini dipergunakan, dimensi atau bentuk dari kendaraan yang dipergunakan, semuanya adalah aspek-aspek yang harus diikuti karena aturan itu disusun oleh mereka yang berkompeten di bidangnya untuk memastikan tadi kesehatan, keselamatan, dan ketertiban. Sementara, berkaca pada pelaksanaan sound horeg yang beberapa diantaranya memicu kericuhan, penyelenggara acara perlu memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Hal ini penting demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang paling terpenting adalah pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, harus bisa hadir dan menjembatani persoalan konflik nilai yang terjadi antara dua kelompok yang pro dan yang kontra ini. Karena bagaimanapun juga, di satu sisi, bagi mereka yang meminati atau senang dengan keberadaan sound horeg menganggap ini bagian dari hiburan, terlepas itu juga bagian dari ekspresi. Nah, tetapi di satu sisi, ternyata keberadaan sound horeg ini menjadi kontroversi karena dampak yang ditimbulkan. Misalnya tidak hanya masalah soal lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan dan juga muncul persoalan baru. Jadi efeknya domino nih. Pemerintah telah bergerak, aparat telah bergerak untuk memastikan aturan ditegakkan dengan lebih intensif lagi. Ini sudah dilakukan dalam kaitan dengan ada warga yang kemudian berada di lokasi dan juga kemudian kita berduka karena meninggal. Ini tentunya adalah sesuatu yang memang kita menghormati, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, pilihan dari keluarga terkait privasi. Namun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan sound horeg ini bukan baru akan, tetapi penegakan aturan ini telah diintensifkan dalam beberapa waktu terakhir. Pada akhirnya, jalan tengah mewujudkan sound horeg yang lebih ramah butuh keterlibatan segenap pihak terkait. Pemerintah selaku regulator, penyelenggara acara, pelaku usaha sound horeg, hingga masyarakat perlu duduk bersama merumuskan pemecahannya. Diyakini buah kesepakatan bersama sanggup merajut lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif.